Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Siti Suhaira, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Semanu 3, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan salah satu rekan guru saya, yaitu Bu Lisna. Beliau adalah guru dari kelas 4 SD Negeri Semanu 3. Nah, untuk hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Lisna. Ini untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran ya Bu, sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu nanti. Nah, dalam hal ini tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengamati dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas nanti. Kemudian tujuan dari diadakannya percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui kesiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang nanti akan saya amati atau saya akan supervisi supaya lebih siap dan Ibu lebih percaya diri sehingga nanti bisa memberikan yang terbaik untuk siswa ya Bu ya. Baik, dalam kegiatan pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Lisna. Untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang akan hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran tersebut apa Bu Lisna? Untuk tujuan pembelajaran sesuai modul ajar yang saya buat, yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama, siswa dapat membedakan macam-macam bangun datar segi 4 dengan benar. Untuk yang kedua, siswa dapat mengetahui sifat-sifat bangun datar. Ketiga, siswa dapat membeda-bedakan sifat-sifat bangun datar. Berarti dalam kegiatan supervisi nanti ada 3 tujuan yang hendak dicapai ya Bu Lisna. Yang pertama adalah siswa dapat mengetahui benda-benda atau macam-macam bangun datar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui sifat-sifat bangun datar dan yang ketiga adalah siswa dapat membedakan sifat-sifat dari bangun datar tersebut ya Bu Lisna. Oke. Untuk yang kedua adalah area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Bu Lisna? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu ada 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk pengembangan aspek pengetahuan ini, siswa dapat mengetahui sifat-sifat bangun datar, juga dapat membedakan sifat-sifat bangun datar. Untuk aspek keterampilan, siswa dapat membedakan jenis atau macam bangun datar serta dapat menggambarkan berbagai macam bangun datar segi 4. Baik. Berarti area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Lisna dalam kegiatan pembelajaran nanti adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu Lisna. Untuk aspek pengetahuan, mengetahui sifat-sifat bangun datar. Kemudian untuk keterampilan, siswa dapat membedakan sifat-sifat bangun datar dan membuat atau menggambar dari bangun datar tersebut. Baik Bu Lisna. Nah, dalam mencapai itu semua, kira-kira strategi yang dipersiapkan Bu Lisna itu apa ya Bu Lisna? Untuk strategi yang dipersiapkan itu pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan gaya belajar siswa, yang mana ini terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan juga budaya positif. Kemudian saya juga akan membagi kelompok untuk siswa sesuai gaya belajar mereka. Saya juga akan menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning (PBL), serta metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi yang terintegrasi dengan kerja kelompok dan penugasan.
Baik, berarti strategi pembelajarannya itu berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa, kemudian dan terintegrasi dengan KSE dan budaya positif. Dan untuk model pembelajarannya menggunakan PBL ya Bu Lisna. Kemudian untuk metodenya menggunakan diskusi, kerja kelompok dan penugasan seperti itu ya. Nah, dari strategi yang disiapkan itu, media yang akan digunakan Bu Lisna seperti apa? Untuk media yang saya gunakan yaitu memakai alat peraga bangun data, kemudian laptop untuk menampilkan video atau PowerPoint, dan LKPD. Oh, baik. Berarti media yang digunakan nanti ada laptop, kemudian ada alat peraga macam-macam bangun data, kemudian ada laptop juga ya Bu Lisna. Baik. Nah, kapan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Hari apa, tanggal berapa, di kelas apa, mata pelajaran apa? Sesuai jadwal matematika itu pada hari Jumat pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 7.15 menit sampai pukul 8.25. 7.15 menit sampai 8.25 di kelas 4A. Baik, berarti nanti saya akan datang ke kelasnya Bu Lisna di pekan depan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 7.15 sampai 8.25, kemudian di kelas 4 pada mata pelajaran matematika. Ya, nanti saya akan mengamati jalannya kegiatan pembelajaran di kelasnya Bu Lisna ya Bu Lisna. Baik, mungkin untuk percakapan praobservasi hanya 3 poin itu yang saya tanyakan. Setelah melakukan percakapan praobservasi ini, apa yang Bu Lisna dapatkan? Untuk setelah melakukan percakapan praobservasi ini, saya menjadi punya gambaran Bu, untuk kesiapan saya besok ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya menjadi lebih siap dan untuk menyiapkan media ataupun bagaimana saya besok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan saya menjadi lebih percaya diri. Berarti sudah siap. Oh, baik. Jadi lebih siap. Iya, berarti ada manfaatnya ya Bu Lisna. Salah satunya adalah Bu Lisna menjadi percaya diri, kemudian lebih siap lagi dalam menyusun atau merancang atau menyiapkan apa-apa yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran nanti. Baik Bu Lisna, itu percakapan praobservasi, dan nanti saya juga akan melakukan kegiatan atau percakapan pasca observasi setelah saya melakukan supervisi kegiatan pembelajaran di kelas Bu Lisna. Tetapi bedanya nanti ketika percakapan pasca observasi akan disaksikan oleh Bapak pengajar praktik saya. Baik Bu Lisna, sampai bertemu di pekan depan. Saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Lisna ya Bu Lisna. Terima kasih untuk waktunya. Baik, demikian percakapan praobservasi dari kami. Sampai bertemu di percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ulang lagi, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Saat ini hari Senin tanggal 26 Februari 2024. Anak-anak akan belajar pukul 7 sampai pukul 1 siang. Hari ini kita belajar pada jam pertama yaitu matematika. Sebelum memulai kegiatan belajar, marilah kita mulai dengan berdoa sesuai jadwal. Hari ini yang memimpin berdoa siapa?
Asila, silakan Mbak Asila. Siapkan untuk berdoa. Boleh duduk kembali. Terima kasih Mbak Sila. Nah, hari ini Mbak Sila sudah memimpin kegiatan berdoa dan menyiapkan untuk penghormatan kepada bendera merah putih. Besok pagi jadwalnya dilanjutkan absen setelah Mbak Sila. Ya, siap siapa besok? Aun. Nah, setelah ini mari kita mulai kegiatan belajar. Ini bagaimana kabar kalian? Baik. Sudah sarapan? Baik. Kalian tadi bangun pukul berapa? 5. Sudah sarapan belum? Sudah sarapan, sudah siap berarti hari ini kita belajar ya. Anak-anak, hari ini kita belajar yang lihat kalian di depan ini yang teman-teman lewat video nanti. Hari ini kita mau belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, anak-anak nanti anak-anak semua diminta untuk belajar sifat-sifat bangun datar, yaitu anak-anak nanti selain mengetahui sifat-sifat bangun datar, anak-anak juga tahu berbagai macam bentuk bangun datar, juga dapat membedakan bangun datar serta mampu membedakan sifat-sifat bangun datar. Nah, hari ini sebelum kegiatan kita mulai, mari kita ingat kembali kesepakatan kelas kita. Nah, bagaimana menurut kalian kesepakatan kelas kita sudah berjalan dengan baik atau belum? Sudah? Belum, sudah dan belum. Yang sudah kesepakatan kita sudah berjalan dengan baik. Contohnya yang apa? Contohnya, yuk. Yang sudah berjalan dengan baik yaitu salah satunya kita sudah menjaga kebersihan kelas, itu yang sudah berjalan dengan baik. Yang belum, tadi apa yang belum? Kotean. Iya, kotean. Ternyata ketika kegiatan belajar anak-anak masih membuat gaduh dengan mengetuk-ngetuk meja sehingga mengganggu kegiatan belajar. Nah, kalau seperti itu solusinya bagaimana menurut anak-anak? Yuk kita menegur. Ketika ditegur, kita kemarin sudah ditegur nggih Mas? Yang kemarin yang siswa yang sudah melanggar kesepakatan kelas kemarin sudah ditegur. Kemudian ada sanksi lagi. Selain ditegur kemudian apa? Diberi sanksi denda. Ternyata sudah didenda belum kemarin temennya yang kodean? Sudah? Belum? Yang belum silakan nanti sesuai kesepakatan. Jika melanggar kesepakatan harus membayar denda. Nah, oke. Selain itu untuk kesepakatan yang lain, misalnya mengerjakan PR mengumpulkan tepat waktu, membawa buku pelajaran tepat
tepat hari atau harus rajin membawa buku pelajaran, nggih. Kalau nanti melanggar juga ada sanksinya. Oke, mari kita sepakati untuk kesepakatan kelas kita laksanakan dengan tertib baik, jangan dilanggar dan kita patuhi aturannya. Oke, siap? Siap? Nah, untuk kegiatan hari ini agar berjalan dengan lancar, anak-anak silakan ikuti kegiatan belajar dengan tertib. Ya, sudah? Ya, kalau sudah siap, mari kita nyanyi dulu, nggih. Kita nyanyi dimensi profil belajar Pancasila seperti biasa. Nggih, ya. Mari kita nyanyi dengan tepuk gerakannya sekalian, nggih. Sambil duduk saja ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih ya. Sebelum mulai kegiatan mari kita tepuk semangat. Oke, tepuk fokus. Melihat, Mendengar, fokus. Ya, oke. Mari kita mulai kegiatan belajar. Pertama, nanti sila anak-anak melihat video terlebih dahulu. Hari ini kita mau belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Oke, sebelumnya Bu Lisa tanya dulu. Siapa yang tahu macam-macam bangun datar itu apa saja ya sebutkan? Segitiga. Layang-layang sudah. Segi, panjang, trapez, genjang apa? Belah ketupat. Ya. Mari kita sebutkan lagi macam-macam bangun datar yang sudah kalian sebutkan tadi. Yang pertama ada persegi panjang, kemudian jajar, genjang, trapez, siung, segitiga, layang-layang, belah ketupat, lingkaran. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Segitiga berdasarkan sudutnya dan berdasarkan jumlah sisinya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk sifat-sifat bangun datar. Adakah anak-anak yang sudah tahu sifat-sifat bangun datar? Misalnya persegi, siapa yang tahu sifat bangun datar persegi? Dua sisi sama panjang. Dua sisi yang berhadapan sama panjang. Oke, yang lain selain itu boleh yang lain? Ayo. Oke, sudah Mas Vito tadi menyebutkan tentang sifat-sifat bangun datar persegi, yaitu memiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang. Jangan jumlah sisinya ada berapa kalau persegi? 4. Kalau yang berhadapan itu nanti sama panjang, berarti kanan dan kiri, atas dan bawah sama panjang. Berarti dua pasang sisi yang sama panjang. Oke, lebih lanjut mari kita simak videonya terlebih dahulu. Hari ini kita fokus belajar sifat-sifat bangun datar persegi dan persegi panjang. Yuk, didengarkan, Dan silakan. video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Apa saja bangun datar yang akan kita pelajari? Yaitu persegi panjang, persegi, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Kita akan lihat satu persatu sifat-sifat dari bangun tersebut. Yang pertama adalah sifat-sifat persegi panjang. Kita lihat persegi panjang A, B, C, D.
Apa saja sifat bangun persegi panjang tersebut? Yang pertama, mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Mana saja sisi yang sejajar? Yang pertama adalah AB sejajar dan sama panjang dengan CD. Kemudian yang kedua adalah sisi AD sama panjang dan sejajar dengan sisi BC. Sifat selanjutnya mempunyai 4 sudut siku-siku. Mana saja sudut-sudut tersebut? Yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sifat yang ketiga mempunyai 2 diagonal yang berpotongan dan membagi 2 bagian sama besar. Perhatikan dulu. Kita lihat diagonal yang pertama adalah diagonal AC dan yang kedua adalah BD. Selanjutnya sifat-sifat dari persegi. Sifat yang pertama, persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Mana saja sisi-sisi dari persegi tersebut? Yaitu AB, kemudian BC, CD, dan AD. Keempat sisi tersebut itu sama panjangnya. Sifat yang kedua, mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan atau sejajar. Mana saja sisi yang berhadapan? Yaitu sisi AB dan CD. Jadi AB dan CD di sini itu saling berhadapan atau bisa dikatakan AB dan CD adalah sejajar. Kemudian AD itu sejajar atau berhadapan dengan BC. Sifat yang ketiga mempunyai 4 sudut siku-siku. Kita lihat sudut siku-sikunya adalah sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Keempat sudutnya itu adalah siku-siku. Sifat yang keempat mempunyai 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus dan membagi 2 bagian sama besar. Kita lihat diagonal yang pertama adalah AC dan diagonal yang kedua adalah BD. Selanjutnya sifat-sifat. Oke, cukup ya. Untuk kedua bangun ini tadi sudah kalian dengarkan bersama, yaitu sifat-sifat persegi dan sifat-sifat persegi panjang. Mari kita ulangi. Sebelumnya perhatikan dulu, yang ini adalah alat peraga bangun datar. Silakan dilihat ke depan semua. Yang berwarna kuning ini bangun datar apa? Persegi. Persegi. Yang biru? Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi dan persegi panjang. Sudah digambar tulisnya di papan tulis. Yang paling yang atas ini bangun apa? Persegi. Yang bawah? Persegi Persegi panjang. Oke, bangun persegi tadi punya sifat, yaitu punya 4 sisi, punya 4 sudut, punya 4 titik sudut. Sudutnya siku-siku. Masih ingat kan kalian? Kalau sudut siku-siku itu berapa derajat? 90. Berapa derajat? 90 ya. 4 titik sudut. Ini sudutnya 90 derajat. Ada 4 sudut siku-siku, setiap sudut besarnya 90 derajat. Tadi disinggung di nomor 4 ya, di nomor 4 ini tadi disinggung mempunyai 2 diagonal yang berpotongan tegak lurus dan Sifat yang keempat, Dan 2 bagian sama besar. Oke, ternyata diagonalnya saling tegak lurus antara sudut dengan titik sudutnya dari sudut. Ini diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 bagian sama besar.
perhatikan dulu, nanti jika ada tugas nanti bisa mengerjakan. Yuk, kemudian persegi panjang ada berapa jumlah sisinya? 4. Berapa sudutnya jumlahnya? 4. Berapa titik sudut? 4. Sudutnya berupa sudut apa? Siku. Perbedaannya dengan persegi apa? Kalau persegi panjang dan persegi perbedaannya apa? Persegi semua sisinya sama panjang. pintar. Terus kalau persegi panjang? Hanya dua sisi yang sama panjang. Oke, dari Mbak Aurel ya, tepuk tangan untuk Aurel. Ya, Mbak Aurel menjawab dengan benar ya, bahwa persegi itu semua sisinya sama panjang. Atas, bawah, kanan, kiri. Nah, ini semuanya 4 sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang hanya sisi yang berhadapan sama panjang. Oke, sudah. Kalau sudah paham, hari ini kita mau belajar sifat-sifat ini. Nanti anak-anak akan diberikan tugas. Oke. Sebelumnya kita mau hafalkan dulu sifat-sifat bangun datar lewat lagu. Ya, dibagi. Kita nyanyi dulu. Ya, biar lebih hafal lagi. Nih, sudah diberi. Silakan dilihat dulu lirik lagunya. Ya, lirik lagunya pakai
membagi panjang. Oke. Ya, siapa yang mau nyanyi sendiri? Ya, siapakah yang mau nyanyi sendiri? Boleh. Kita kasih waktu. Mau? Tidak? Oke. Ya, mari kita lanjutkan. Setelah ini Bu Lisna akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok apa itu? 1, kelompok visual namanya. Kedua, kelompok auditory. Yang ketiga, kelompok kinestetik atau psikomotorik. Nah, nanti anak-anak semua akan Bu Lisna bagi sesuai gaya belajar anak-anak semua, ya. Nanti kelompok visual tempatnya di mejanya Aska sini. Ini, kelompok auditory ada di mejanya Mbak Dira. Kemudian kelompok psikomotorik ada di mejanya Mas Fadlan, paling belakang sana, oke? Ya, silakan dirapikan bukunya untuk siap ke tempatnya masing-masing. Dirapikan alat tulis dan buku tulis, buku paket. Tasnya tidak perlu dibawa, yang pindah hanya orangnya dan bukunya, ya. Oke, yuk. Mbak Askia di kelompok kinestetik. Husna auditory sebelah sini. Dila visual. Ini. Rama belakang kinestetik. Vito auditory sini. Yuk, langsung berdiri. Ikut. Ya. Senja. Ali kinestetik belakang. Senja sini visual. Arwan auditory sini. Inan visual. Asila kinestetik. Aulia kinestetik. Aural auditory sini. Auditory. Aska visual teman-temannya. Diva kinestetik belakang. Auditory sini. Elitia kinestetik belakang. Nata auditory sini.
sudutnya yang mana? Oh, itu kan dua. Iya, 1, 2, 3, 4, terus Dua diagonal yang sama panjang. diagonalnya kemana? Dikasih nanti di sebelah mana diagonalnya? Yang mana? Dari posisi
diagonal yang sama persis memiliki memiliki 4 titik. Semua sisi sama panjang? Ya. Oke, yuk lanjutkan dari yang putra gantian dibacakan yang putra ya. Dibaca Kak. Mana 4 titik sudut? 1, 2, 3, 4. Lagi. memiliki 4 sudut. Memiliki 4 sudut. Ditunjukkan ke temannya mana sudutnya. Ya lagi. Semua sudutnya sama besar yaitu 7. Nah apa lagi? Ulang lagi. Semua sudutnya sama besar yaitu 7. Ya, 4 sudutnya 1. Yo, lagi. Memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Diagonal yang sama panjang, nggak belum bergaris itu ya. Mana sisi yang berhadapan sama panjang yang mana? Memiliki 4 sisi. Ya, oke, sudah. Silakan yang teman-teman ada yang mau memberi tanggapan untuk kelompok visual siapa? Tanggapannya gimana? Sudah jelas belum? Sudah. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok visual? Oh, suaranya kurang keras. Oh, jadi kembali kita kasih aplaus untuk kelompok visual. Ya. Oke, Anda semua silakan duduk. Oke, mari kita akhiri. Sebelumnya mari kita simpulkan dulu. Kita tadi sudah membuat karya dari kertas dan tusuk sampai menjadi bentuk bangun datar persegi dan persegi panjang. Kita sebutkan bersama, sebutkan sifat-sifat bangun persegi. Apa tadi? 1. Memiliki 4 sisi. 2. Memiliki 4 sudut. 3. Memiliki 4 titik sudut. Memiliki 4 titik sudut. Kemudian 4 sisi sama panjang. Kemudian memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Ya, ini lagi diagonalnya sama panjang. Kemudian iya, semua sudutnya sama panjang yaitu sama besar yaitu siku. Ya, mari lagi kita simpulkan lagi apa sifat-sifat persegi panjang. 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Lagi 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Kemudian 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Lanjut. Semua sudutnya sama besar yaitu siku-siku berapa? 90 derajat. Sudah? Diagonalnya bagaimana? 2 diagonal yang saling tegak lurus dan sama panjang. Oke. Sudah belajar tentang sifat persegi dan persegi panjang. Selanjutnya mari kita akhiri kegiatan hari ini. Ya, untuk istirahat terlebih dahulu. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya.
Nama saya Rara Siti Suhaira, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Semanu 3, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya ditemani oleh salah satu rekan guru saya, Bu Lisna. Beliau adalah salah satu guru yang saya observasi dalam kegiatan observasi akademik di dalam kelas. Kemudian saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya, Pak Cecep. Beliau selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Cecep, assalamualaikum Bu Lisna. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Baik, langsung saja dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lisna yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran ketika observasi di dalam kelas pada pekan yang lalu. Baik Bu Lisna, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Lisna ketika kegiatan observasi di dalam kelas? Untuk kegiatan observasi dalam kelas kemarin ya rasanya sedikit tegang ya Bu Rara. Tetapi karena sudah terbiasa maka kegiatan kemarin ya berjalan saja, mengalir, berjalan lancar, tertib, dan anak-anak juga antusias. Baik. Berarti pertama kali Bu Lisna merasakan tegang ya, tapi pada akhirnya hal itu tidak dirasakan kembali karena mengalir, melihat anak-anak yang begitu antusias dalam kegiatan pembelajaran. Begitu ya Bu Lisna. Baik Bu Lisna, untuk pertanyaan kedua, bisakah Bu Lisna ceritakan kembali area pengembangan yang Bu Lisna lakukan ketika pembelajaran di dalam kelas dan tahapan-tahapan apa yang sudah Bu Lisna lakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangan yang dikembangkan kemarin yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan yang dikembangkan yaitu siswa dapat mengetahui sifat-sifat bangun datar khususnya persegi dan persegi panjang. Untuk area pengembangan keterampilan, siswa mampu membedakan bangun datar persegi dan persegi panjang berdasarkan sifat-sifatnya. Untuk tahapan pengembangannya, kemarin kita menggunakan model pembelajaran terdiferensiasi yang berdasarkan gaya belajar anak, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Oh baik, berarti kemarin area pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Lisna itu adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang menggunakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya Bu Lisna? Iya. Baik Bu Lisna. Nah, Bu Lisna, dari apa yang sudah Bu Lisna ceritakan barusan terkait dengan area pengembangan, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah berhasil apa belum dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Menurut saya area pengembangan pengetahuan dan keterampilan sudah berjalan sudah cukup berhasil karena dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin, dari antusiasme anak-anak itu ketercapaian belajar mereka sudah memenuhi kompetensi atau tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak kemarin juga diminta untuk menyebutkan sifat-sifat bangun datar itu sudah bisa dan sudah mampu membedakan pula bangun datar beserta sifat-sifatnya. Baik Bu Lisna, berarti dari area pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Lisna kemarin itu sudah berhasil ya, melihat dari ketercapaian dari anak-anak tersebut. Baik Bu Lisna, dari kegiatan pembelajaran kemarin, adakah kendala atau hambatan yang Bu Lisna temui pada kegiatan pembelajaran tersebut? Saat kegiatan pembelajaran memang sudah dipersiapkan dari kegiatan observasi kemarin ya Bu. Nah, karena
sudah persiapan mulai dari media, dari bahan ajar dan materi sudah disiapkan dengan baik, namun tetap ada kendalanya itu kemarin ketika pembelajaran berdiferensiasi memang anak-anak sudah belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, tetapi kendalanya karena terbagi menjadi kelompok yang besar, jadi setiap kelompok lebih dari 8 orang, 9 orang. Nah itu maka dengan kelompok yang besar itu membuat anak itu ada yang mengandalkan siswa lain, jadi kurang aktif kurang aktif dalam kegiatan, jadi hanya mengandalkan siswa yang pintar saja, seperti itu kendalanya itu. Oh iya, berarti dari kegiatan tersebut karena kelompoknya kelompok besar ya, Iya. jadi tidak semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Ada beberapa siswa yang masih mengandalkan iya. atau fasih mengandalkan kerja temannya seperti itu ya, Bu Lisna. Iya. Nah, untuk tindak lanjutnya seperti apa yang akan Bu Lisna lakukan untuk mengadakan perubahan supaya hal itu tidak terjadi lagi? Untuk melaksanakan perbaikan mungkin saya akan membuat kelompoknya menjadi kelompok lebih kecil, maksimal 3-4 anak untuk setiap kelompok, tapi tetap sesuai dengan gaya belajar anak. Karena itu jika nanti kelompoknya lebih kecil maka mereka akan lebih antusias, lebih aktif untuk kerjasama dan kegiatan mungkin hasilnya juga akan lebih baik. Berarti Bu Lisna akan melakukan perubahan kelompok tersebut ya, asalnya kelompok besar dirubah menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga anak-anak itu menjadi aktif semuanya seperti itu. Nah, untuk tindak lanjut perbaikan itu kapan akan dilaksanakan, Bu Lisna? Kemungkinan akan dilaksanakan pekan depan. Oh iya, pekan depan ya, Bu Lisna. Iya. Baik, Bu Lisna. Terima kasih ya Bu Lisna untuk jawaban-jawaban dari percakapan kegiatan pasca observasi. Semoga dengan kegiatan pasca observasi ini ada perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik lagi, sehingga ketika kegiatan pembelajaran di kelas lebih maksimal lagi. Terima kasih Bu Lisna untuk waktunya, dan berakhirlah kegiatan observasi akademik yang sudah kita lakukan, mulai dari percakapan praobservasi, kemudian kegiatan observasi akademik di dalam kelas, dan hari ini kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih ya Bu Lisna. Sama-sama. Sukses selalu untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih. Demikian percakapan observasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.